nama saya Tessa Monika Belukaro. Saya merupakan pengajar BIPA level 4 dan di sini saya ingin teman-teman sekalian memperkenalkan diri Anda untuk mengecek kehadiran masing-masing dan sebutkan negara asal Anda. Dipersilahkan dari sini. Perkenalkan, saya Grace. Saya dari Inggris. Halo Grace. Halo, perkenalkan saya Chen Chen. Saya berasal dari Australia. Halo Chen. Halo, perkenalkan nama saya Emma dan saya berasal dari Belanda. Kosakata dalam perkenalan diri kalian sudah sangat bagus ya. Pada saat ini kita akan membahas dengan topik budaya dan cerita rakyat Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pembelajar mampu mengidentifikasi fungsi sosial dalam cerita rakyat Indonesia dengan tepat dengan kegiatan menyimak dan juga membaca. Dan yang kedua, pembelajar juga mampu menemukan pesan moral yang terkandung dalam cerita rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, pembelajar bisa membandingkan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita rakyat Indonesia meliputi tokoh, budaya dan juga pesan moral atau latar budaya di setiap negaranya. Dan yang keempat, pembelajar mampu mengidentifikasi dan menemukan kosakata ulang dan juga gaya bahasa, simile dan metafora, dan pembelajar juga akan membandingkan cerita rakyat di asal negaranya dan juga di Indonesia. Baik, pada saat ini saya akan menunjukkan gambar dan kalian akan menyebutkan dari gambar-gambar tersebut di mana ini. Baik, yang pertama, apakah kalian tahu ini apa? Pedesaan. Ya, bagus, desa. Kalau misalnya desa ini biasanya terdapat di dalam cerita rakyat Indonesia karena latar dari cerita rakyat tersebut merupakan desa. Ini apakah kalian tahu gambarnya? Saudara. Ya, biasanya cerita rakyat Indonesia itu mengandung unsur saudara di dalamnya. Salah satu contohnya yaitu bawang merah dan bawang putih. Ini Rumah adat. ya, ini merupakan salah satu rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu dari Padang. Ini Seorang laki-laki. Tokoh. ya, ini merupakan tokoh, kamu benar ya. Ini merupakan tokoh yang terdapat pada cerita rakyat Malin Kundang. Ini Kapal laut. ya, di cerita rakyat Indonesia atau tepatnya cerita rakyat Malin Kundang menggunakan kapal untuk berlayar ke pulau terdekat dari tempat tinggalnya. Ini Hutan. ya, ini merupakan hutan yang menjadi gambaran atau latar dari cerita Timun Mas. Baik, di selanjutnya saya akan meminta dua orang dari kalian untuk maju ke depan dan membacakan dialog yang telah yang terdapat pada lembar kerja tersebut untuk menemukan kata berulang di dalam dialog tersebut. Siapa yang mau ke depan, saya persilakan. Saya akan memberikan LKPD untuk mempermudah kalian. Halo Tessa, hari ini kita belajar tentang budaya ya. Iya Gracia, budaya itu apa? Budaya itu adalah kebiasaan, kesenian, dan cara hidup orang-orang. Oh begitu, di Indonesia banyak budaya ya? Iya, Indonesia punya banyak pulau-pulau yang indah. Wah, banyak sekali. Setiap daerah juga punya rumah adat yang unik. Rumah itu cantik. Ada juga tari-tarian tradisional yang sangat indah. Saya suka tarian. Banyak anak-anak di Indonesia belajar budaya sejak kecil. Bagus sekali, saya juga mau belajar. Yuk kita berjalan-jalan sambil mengenal budaya Indonesia.
Ayo, saya senang berjalan-jalan dan belajar budaya. Baik, saya persilakan dulu. Terima kasih sudah membacakan dialog yang terdapat di dalam teks tersebut. Dan pada saat ini, saya akan meminta kalian untuk menemukan kata ulang dan sebutkan secara spontan saja dari kursi kalian. Pulau-pulau. Apakah sudah bisa? Baik, saya persilahkan. Pulau-pulau. Baik, sangat bagus ya. Beri tepuk tangan kepada teman kalian. Selanjutnya, apakah ada lagi? Rumah-rumah. Ya, bagus. Rumah-rumah merupakan salah satu kata ulang. Selanjutnya, Anak-anak. ya, itu merupakan jenis kata ulang. Apakah masih ada? Tarian. Ya, tarian itu merupakan tari yang bisa berasal dari daerah masing-masing yang ada di Indonesia. Apakah masih ada? Berjalan-jalan. Ya, bagus. Bagus untuk kalian semua. Mari kita tepuk tangan untuk kalian. Kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu di mana kalian akan mengenal kalimat gaya bahasa simile dan juga gaya bahasa metafora. Gaya bahasa simile adalah bahasa yang membandingkan dua hal yang menggunakan kata seperti bagaikan, laksana, dan bak. Contohnya, timun mas berlari seperti kelinci, di mana gambarannya ini timun mas tersebut berlari sangatlah kencang. Dan yang kedua itu metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang menggambarkan secara langsung seperti bagaikan dan juga laksana. Contohnya, bawang putih adalah bunga keluarga, di mana bawang putih di sini digambarkan sangat membawa kebaikan dan juga bagi keluarganya. Di sini saya akan menyuruh kalian membacakan dari tempat Ibu Anggaza di mana perbedaan semile dan metafora. Saya akan memberikan LKPD-nya. Baik, setelah Anda nanti membacakan perbedaan simile dan juga metafora, saya akan meminta Anda untuk menghubungkan tokoh dan juga kalimat gaya bahasa simile dan metafora di tabel yang di bawahnya. Apakah sudah bisa? Sudah. Saya akan berikan waktu 2 menit. Apakah sudah? Sudah. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan simile dan metafora? Baik, saya persilakan. Perbedaan simile dan metafora yaitu simile menggunakan kata pembanding, sementara metafora tidak menggunakan kata pembanding. Baik, bagus. Selanjutnya siapa yang bisa? Saya persilakan. Contoh dari simile itu seperti laksana bagaikan, sedangkan metafora contohnya adalah menjadi dan adalah. Bagus. Selanjutnya, langsung saja menyebutkan contohnya. Contoh simile adalah timun mas berlari bagaikan kelinci. Metafora contohnya timun mas adalah cahaya keluarga. Baik, dia sepertinya sudah mengerti tentang gaya bahasa simile dan metafora. Dan selanjutnya, apakah kalian sudah menghubungkan kalimat-kalimat tersebut? Baik, siapa yang bisa menjawabnya? Timun mas? Baik, silakan. Tokoh timun mas, kalimatnya adalah timun mas berlari seperti kijang. Kalau menurut kamu itu menggambarkan seperti apa? Seperti baja simile. Baik, kamu sangat mengerti ya. Selanjutnya bawang putih, siapa yang bisa menyebutkan dan juga menggambarkannya? Baik, saya persilahkan. Bawang
putih adalah bunga keluarga, termasuk ke dalam menggunakan majas metafora. Bagus, kamu sudah sangat mengerti ya. Siapa lagi yang bisa? Saya Ya. tokoh ibu malin kundang, kalimatnya hati ibu malin kundang bagaikan kaca yang pecah, termasuk sindir. Baik, kamu sudah sangat mengerti ya. Dan untuk kalimat keempat tersebut kita menyebutkannya secara bersama-sama saja. Malin kundang itu Adalah batu hati. maksudnya di sini batu hati itu termasuk kepada majas metafora. Bagus, kalian sudah sangat mengerti tentang gaya bahasa sendiri dan juga metafora. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian menyimak di kegiatan pertama. Di sini saya akan menampilkan audio, menyuruh kalian menyimak audio tentang cerita Malin Kundang. Setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya, sehingga simaklah dengan benar audio tersebut dan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda miskin bersama anak laki-lakinya bernama Malin Kundang di pesisir pantai Sumatera. Mereka hidup sederhana dan saling menyayangi. Malin Kundang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Suatu hari, Malin Kundang ingin merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ibunya merestui dengan air mata berlinang-linang. "Pergilah anakku, tetapi ingatlah selalu ibumu ini," pesan ibunya. Malin Kundang pun berlayar dengan sebuah kapal kecil. Setelah bertahun-tahun merantau, ia menjadi saudagar kaya raya. Ia memiliki kapal. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita, angin bertiup kencang, bagaikan badai dahsyat. Petir menyambar-nyambar dengan dahsyat. Malin Kundang dan kapalnya terombang-ambing di tengah laut. Tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Kini, pantai Sumatera terdapat batu yang menyerupai manusia. Penduduk setempat menyebutnya Batu Malin Kundang sebagai pengingat bahwa anak durhaka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Demikian audio yang telah kalian simak. Di sini saya akan memberikan lembar kerja untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika kalian masih ingin menyimak lagi audio tersebut, kalian bisa memindai kode batang tersebut. Saya akan berikan waktu kalian 2 menit. Semuanya sudah menjawab pertanyaan tersebut? Sudah. Kalian akan menyebutkan saja jawabannya dari bawah kalian. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Saya persilakan kamu. Baik, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah Malin Kundang. Benar ya, tokoh utama di dalam cerita tersebut adalah Malin Kundang. Yang kedua, mengapa Malin Kundang pergi merantau? Siapa yang bisa menjawab? Saya persilahkan kamu. Untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Baik, jawaban kamu sangatlah tepat. Dan pertanyaan ketiga,
mengapa Ibu Malin Kundang merasa sedih? Baik, saya Karena Malin Kundang pergi merantau dan setelah kembali dia melupakan ibunya. kamu sangat paham tentang ceritanya ya. Baik. Dan pertanyaan keempat kita akan menjawabnya secara saya akan menyuruh Anda untuk menjawabnya. Apa yang terjadi pada akhir cerita? Siapa yang bisa menjawabnya? Malin Kundang menjadi batu. Ya, benar. Pada akhirnya Malin Kundang tersebut menjadi batu karena dikutuk oleh ibunya. Saya akan meminta rekan-rekan tersebut. Pada kegiatan selanjutnya, kalian akan menonton video yang akan saya tayangkan di mana tentang cerita rakyat Timun Mas. Di sini saya akan menayangkan langsung dan saya akan meminta kalian menceritakan kembali cerita rakyat dari negara asal kalian. Baik, tontonlah video tersebut secara seksama agar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam tabel tersebut. Di sebuah desa nan damai, hiduplah Mbok Sarmi seorang diri, penuh kesepian. Setiap hari, ia menatap anak-anak bermain, hatinya hampa tanpa seorang anak. Dengan hati tulus, ia berdoa agar diberi seorang anak yang membahagiakan. Suatu hari, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar, tanpa tahu nasib menantinya. Tiba-tiba raksasa mengerikan muncul menuntut seorang anak untuk disantapnya. Mbok Sarmi bingung karena ia tak punya anak. Ia ketakutan dan pasrah akan nasibnya. Raksasa memberi biji mentimun ajaib yang bisa berbuah seorang anak. Namun kelak anaknya harus diserahkan. Mbok Sarmi pulang, menanam biji itu di halaman rumah dengan rasa cemas. Tak lama, tanaman mentimun tumbuh cepat, merambat subur, memenuhi halaman. Satu buah mentimun bercahaya emas, tampak matang dan siap dipetik. Ketika dibelah, di dalamnya ada bayi perempuan cantik bercahaya emas. Mbok Sarmi yang memang menginginkan anak, menamai bayi itu Timun Mas, memeluknya penuh kasih sayang. Timun Mas tumbuh cantik, rajin, dan selalu membantu ibunya bekerja. Mbok Sarmi dan Timun Mas hidup damai, bahagia dalam cinta sederhana. Namun kebahagiaan terhenti. Raksasa mendatangi Mbok Sarmi kembali, menuntut Timun Mas segera diserahkan. Namun Timun Mas keluar dengan berani menatap raksasa tanpa gentar. Raksasa mengejar, bumi bergetar. Timun Mas berlari sekuat tenaga. Timun Mas melemparkan biji mentimun, seketika tumbuh ladang melilit kaki raksasa. Melempar jarum, berubah jadi hutan bambu runcing, menusuk dan menghalangi raksasa. Segenggam garam dilempar, tanah berubah jadi lautan luas, memisahkan mereka. Terakhir, terasi berubah jadi lautan lumpur mendidih, mengepung raksasa. Raksasa mengerang keras, lalu tenggelam selamanya dalam lumpur panas. Timun Mas kembali memeluk ibunya. Mereka hidup bahagia dan damai. Demikian cerita dari Timun Mas. Kalian akan saya berikan rumah kerja dan akan menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu, dan saya akan meminta teman-teman sekalian untuk menceritakan cerita rakyat dari negara asal kalian masing-masing.
benar sekali. Adapun tokoh utamanya, Ibu Mas. dan ini saya akan minta satu orang saja yang menjawab. Tokoh yang menjadi lawannya, siapa yang bisa? Raksasa. Ya, sangat bagus. Pertanyaan selanjutnya, masalah dalam cerita, siapa yang bisa menjawab? Saya persilahkan. Raksasa muncul ketika Ibu Mas sudah dewasa dan ingin memakan. Benar sekali. Pertanyaan selanjutnya yaitu cara tokoh menyelesaikan masalah. Siapa yang bisa menjawab? Saya suruh angkat tangan. Baik, silakan. Dengan cara mencari petaka yang memberikan Ibu Mas jarum dan juga tas. Baik, pertanyaan jawaban yang sangat bagus. Dan yang terakhir itu pesan moral. Siapa yang bisa menjawab? Kita harus berani dan tidak mudah menyerah. Ya, pesan moral itu merupakan apa yang dapat kita kutip di dalam cerita tersebut, amanat yang dapat kita kutip di dalam cerita tersebut. Setelah menjawab pertanyaan tadi, saya akan meminta Anda untuk menceritakan cerita dari negara asal kalian. Siapakah yang mau menceritakannya? Saya. Baik, silakan maju ke depan. Halo semuanya, saya ingin menceritakan cerita rakyat dari Australia yaitu Tidalik the Frog, atau dalam bahasa Indonesia disebut kata Tidalik. Dalam cerita ini diceritakan ada seorang kata Tidalik yang sangat rakus. Dia meminum semua air yang ada di bumi hingga kering. Kemudian semua hewan merasa kehausan dan memutuskan untuk membuat kata Tidalik tertawa agar dia memudahkan seluruh airnya. Pada akhirnya semua hewan bekerja sama membuat kata Tidalik tertawa dan akhirnya kata Tidalik memuntahkan air yang ada di bumi sehingga semua hewan tidak merasa kehausan dan kekeringan. Terima kasih atas cerita dari Australia ya. Kita telah mengenal cerita kata Tidalik. Sepertinya untuk menceritakan cerita dari negara asal cukup satu saja ya. Kita akan lanjut pada bagian menyimak di kegiatan ketiga. Di sini kalian juga akan mengenal bagaimana gaya bahasa simile dan metafora melalui budaya yang ada di Bali. Saya akan memutar audio dan kalian akan menyimak dengan bagus agar kalian bisa menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Upacara Melasti di Bali. Upacara Melasti merupakan salah satu tradisi masyarakat Hindu di Bali yang dilakukan sebelum Hari Raya Nyepi. Pada hari tersebut, ribuan umat Hindu berjalan menuju pantai atau sumber air suci dengan membawa perlengkapan upacara. Mereka mengenakan pakaian putih yang terlihat seperti lautan awan yang bergerak perlahan ketika berjalan bersama-sama. Suasana Melasti terasa sangat hikmat karena masyarakat melakukan doa dan membawa berbagai sesaji sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Bagi masyarakat Bali, Melasti adalah napas kehidupan yang menjadi keseimbangan manusia dengan alam. Tradisi ini mengajarkan nilai kebersamaan, kesucian hati, dan rasa syukur terhadap kehidupan. Keindahan prosesi Melasti menjadi cahaya budaya Bali yang terus dijaga oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Upacara Melasti. Baik, demikian audio tentang upacara Melasti di Bali, dan saya akan memberikan kalian lembar kerja dan kalian akan menyebutkan secara langsung apa itu gaya bahasa simile dan juga kalimat gaya bahasa metafora. Kalian bisa menulisnya di lembar kerja tersebut. Saya akan memberikan waktu kalian selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut.
gaya kalimat, gaya bahasa simile. Saya persilahkan kamu. Gaya bahasa simile dalam teks itu mereka menggunakan pakaian putih yang terlihat seperti lautan awan yang bergerak pelan ketika berjalan bersama-sama. Apakah kamu bisa membacakannya sekali lagi biar saya mendengar? Baik, gaya bahasa simile dalam teks yaitu mereka menggunakan pakaian putih yang terlihat seperti lautan awan yang bergerak perlahan ketika berjalan bersama-sama. Ya, itu merupakan salah satu gaya bahasa simile. Dan saya akan meminta kalian untuk menyebutkan salah satu gaya bahasa metafora. Siapa yang bisa? Saya persilahkan. Baik, di sini saya menemukan contoh kalimat bagi masyarakat Bali, melasti adalah nafas kehidupan yang menjaga keseimbangan manusia dengan alam. Metafora di sini saya menemukan kata adalah. Baik, itu merupakan kalimat gaya bahasa metafora. Sepertinya kalian sudah sangat mengerti tentang gaya bahasa simile dan juga gaya bahasa metafora. Dan dari gaya bahasa tersebut juga kalian mengenal budaya yang terdapat di Indonesia, salah satunya di Bali. Saya akan meminta ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada keterampilan berbicara pada kegiatan keempat, yaitu di sini saya akan memberikan kalian lembar kerja yang terdapat cerita Malin Kundang. Pertama-tama saya akan meminta Anda untuk membaca cerita Malin Kundang tersebut, dan setelah itu akan terdapat kosakata yang dapat membentuk sebuah kalimat cerita rakyat yang bersumber pada Malin Kundang tersebut. Akan tetapi Anda akan menyebutkannya dengan bahasa Anda sendiri. Apakah bisa? Bisa. Baik, saya akan bagikan lembar kerjanya. Kemudian memahami dulu saja ceritanya dan mengenal kosakata yang sudah terdapat tersebut di bawah, dan membuat ceritanya dengan gaya bahasa Anda sendiri. Apakah sudah siap? Sudah. Saya akan meminta seseorang untuk maju ke depan dan membacakan cerita yang sudah dibuat. Saya persilahkan. Siapa yang bisa? Saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan tulisan yang telah saya buat. Malin Kundang adalah seorang anak yang merantau dengan menempuh pelajaran untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah berhasil menjadi saudagar kaya dan hidup tanpa derita, ia merasa dirinya bertahta karena memiliki harta dan kedudukan tinggi. Ketika bertemu kembali dengan ibunya, Malin Kundang malah malu dan mengingkarinya. Sikapnya yang durhaka membuat sang ibu sedih dan berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Malin Kundang mendapat hukuman dan berubah menjadi batu sebagai pelajaran agar setiap anak selalu menghormati orang tuanya. Cerita yang sangat bagus, terima kasih. Saya serahkan dulu. Pada bagian ini kalian sudah mengetahui dan bisa membuat cerita sendiri melalui kosakata yang saya berikan, seperti bahtera, durhaka, derita, dan juga bertahta. Dan materi selanjutnya di kegiatan berbicara yaitu kalian akan menyusun teks rumpang yang terdapat di dalam teks tersebut. Dan setelah kalian
menyusun teks rumah tersebut, kalian juga akan kembali bercerita di depan dan ceritakanlah melalui dari cerita-cerita yang terdapat, kosakata yang terdapat di kotak-kotak di sana. Saya akan membagikan LKPD-nya. Apakah kalian bisa? Bisa. Oke, saya akan memberikan kalian waktu ya untuk membuat cerita dan juga menentukan kata-kata tersebut. Apakah kalian sudah selesai menjawabnya? Sudah. Kalau sudah, saya persilakan untuk maju ke depan dan membacakan cerita tersebut setelah kalian menyusun kosakata yang lengkap di dalam teks tersebut. Saya persilakan. Kamu saya persilakan. Saya akan bercerita tentang bawang merah dan bawang putih. Di sebuah desa di Jawa Tengah hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih bersama ayahnya. Ayah Bawang Putih kemudian menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak perempuan bernama Bawang Merah. Ibu tiri dan Bawang Merah sangat jahat kepada Bawang Putih. Mereka memperlakukan Bawang Putih seperti budak. Bawang Putih harus melakukan semua pekerjaan rumah. Suatu hari, Bawang Putih yang sedang mencuci pakaian di sungai, sapu tangan kesayangannya hanyut. Bawang Putih sedih karena takut dimarahi. Tiba-tiba muncul seorang nenek yang baik hati. Ia membantu Bawang Putih dan memberikan sebuah labu kecil berisi emas. Bawang Putih dan ibunya menjadi iri. Mereka menyuruh Bawang Merah pergi ke sungai yang sama. Bawang Merah bersikap buruk dan tidak sopan. Nenek itu memberikan labu tetapi isinya ular dan kalajengking yang mematikan. Akhirnya Bawang Putih dan ibunya mendapat hukuman, sementara Bawang Putih hidup bahagia dengan ayahnya. Cerita yang sangat bagus ya. Beri tepuk tangan kepada teman kalian. Sepertinya kalian sudah mengetahui cerita rakyat Indonesia dan juga budaya Indonesia. Setelah pembelajaran dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, kalian mengenal kosakata baru dan juga gaya bahasa simile dan juga metafora. Apakah ada yang bisa menyebutkan apa yang kita pelajari hari ini? Mempelajari tentang cerita rakyat, kemudian memahami baca metafora dan simile. Siapa lagi? Saya mempelajari kosakata baru dan juga mempelajari beberapa cerita rakyat seperti bawang merah dan bawang
cerita rakyat, maling kundang, bawang merah, bawang putih, dan juga timun mas. Demikian pembelajaran yang dapat kita lakukan hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Kalian sudah mengerti tentang kosakata baru dan juga tentang cerita rakyat. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.